Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin sidang Jumat Masjid Ar-Rahmat rahimakumullah. Tidak ada sikap yang terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid. Cepat atau lambat semua kita akan menghadapi kematian, kecuali langkah takwa yang selalu menyertai kita dimanapun, kapanpun, dan insya Allah dalam kondisi bagaimanapun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, masih di bulan Rabiul Awwal, di akhir-akhir. Kenapa kita mesti meneladani Rasulullah dalam hidup yang sesaat di dunia ini? Alasan yang pertama, karena Rasulullah manusia biasa, bukan malaikat, bukan jin. Seandainya Nabi kita itu malaikat, kita sulit mencontohnya. Karena malaikat Allah ciptakan dari cahaya yang tidak kita lihat, tidak mampu kita melihatnya. Dan malaikat makhluk Allah yang tidak punya nafsu, sedangkan kita punya nafsu. Nabi kita Muhammad juga bukan jin. Kalau jin kita juga sulit mencontohnya, karena kita diciptakan dari hal yang berbeda dari jin. Nabi kita Muhammad manusia biasa, basyarun, fisiknya manusia. Karena itu beliau makan, minum, beliau berusaha menjemput rezeki, berdagang. Beliau menjadi kepala rumah tangga, punya istri, punya anak, punya cucu, punya mantu, punya mertua. Beliau manusia biasa, beliau bermasyarakat. Karena itulah kita bisa mencontohnya dalam keseharian kita. Alasan yang kedua, karena Rasulullah itu teladan dalam setiap posisi apapun. Hebat dalam apapun kondisinya. Duduk hebat, berdiri hebat, berjalan hebat, di masjid hebat, di rumah hebat, di pasar hebat, dalam pemerintahan hebat, sebagai kepala negara hebat. Dalam posisi apapun beliau hebat. Teladan terbaik, suami terbaik, ayah terbaik, kakek terbaik, mertua terbaik, sebagai imam terbaik, sebagai dai mubalik terbaik, sebagai guru terbaik, sebagai pemimpin negara beliau terbaik, sebagai politikus terbaik, sebagai ekonom terbaik. Dalam kondisi apapun beliau pernah kaya, beliau pernah sederhana, beliau pernah miskin sekali, tapi teladan terbaik.
Beliau manusia teladan terbaik. Beliau pernah mengalami yang dialami oleh kita, sakit, senang, susah, beliau alami semuanya. Inilah yang menyebabkan kita bisa mencontohnya. Alasan yang ketiga, jangankan kepada keluarga, kepada sahabat, kepada musuh sekalipun beliau teladan terbaik. Setiap beliau sholat menuju masjid berjamaah, dihina, dicaci maki, diludahi wajahnya, beliau tidak pernah membalasnya. Beliau tidak pernah membalas sesuai apa yang dilakukan oleh orang Yahudi itu. Suatu saat tidak ada yang menghina, mengejek, meludahi wajahnya yang mulia. Lalu bertanyalah Rasulullah kepada masyarakat sekitar, mana orang yang suka menghina, mengejek, meludahi wajah saya? Ya Muhammad, orang itu sakit. Iya. Apa yang dilakukan Rasulullah? Dia datang ke rumah orang yang zalim kepadanya. Dia datang, dia doakan, dia obati. Orang Yahudi itu ngomong, ya Muhammad, setiap kamu melewati jalan ini ke masjid, saya hina, saya caci maki, saya ludahi wajahmu yang mulia. Ketika saya sakit, engkaulah yang pertama kali menjenguk saya. Ketika saya sakit, engkaulah yang pertama kali mendoakan saya. Ketika saya sakit, engkaulah yang mendoakan saya. Mulai saat ini saksikanlah ya Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadur Rasulullah. Orang Yahudi itu masuk Islam karena akhlaknya yang luar biasa. Suatu saat dalam kesempatan yang lain, Rasulullah itu tidur siang selesai zuhur di bawah pohon kurma. Tidur lelap beliau. Kulailah, memang ini tidur sesaat disunahkan. Setan tidak pernah tidur siang, kita disunahkan tidur siang. Dan ini dibuktikan di berbagai perusahaan di Jepang, bukan muslim, menerapkan tidur siang kepada seluruh karyawannya. Apa yang terjadi? Omset perusahaan itu semakin hari meningkat. Rasulullah tertidur lelaplah di bawah pohon kurma. Ada seorang Yahudi, orang kafir Quraisy, Dasur namanya, dengan pedang yang terhunus di leher Rasulullah SAW. Dengan lantang dia berkata, ya Muhammad, siapa yang menolongmu? Rasulullah tenang saja, dengan ucapan yang tenang, Allah yang menolongku. Kalimat Allah yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, apa yang terjadi? Bergetarlah seluruh tangan tubuh Dasur itu. Pedang yang sudah terhunus di leher Rasulullah jatuh di bawah, lalu diambil Rasulullah. Ya Dasur, siapa yang menolongmu? Pedang sekarang sudah ada di tanganmu. Gemetarlah Dasur, lalu nggak ada yang menolongku ya Muhammad. Pedangnya diserahkan pada Dasur, dia pulang dengan tenangnya. Allah Akbar, akhlaknya luar biasa. Sehingga Allah memujinya dalam surah Al-Qalam ayat 4, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kau Muhammad, akhlakmu sangat agung. Akhlak terpuji itu ada 3 tingkatan: hasanah, karimah, azimah. Hasanah, orang baik kita balas dengan kebaikan. Karimah, orang berbuat buruk kita balas dengan doa. Azimah, orang berbuat buruk dibalas dengan kebaikan. Itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teladan yang terbaik. Ma'asyiral muslimin, Jumratul mukminin sidang Jumat rahimakumullah. Lalu bagaimana agar kita disebut umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'u asyiddau 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadla minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Muhammad itu adalah utusan Allah. Orang-orang yang bersamanya, para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin, dan kita insyaallah sebagai umatnya memiliki ciri yang pertama, asyiddau 'alal kuffar, tegas kepada orang kafir. Tegas berarti punya prinsip, tidak ikut-ikutan. Jelas prinsip muslim kepada orang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun
wala antum abiduna ma'abud wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamaku. Prinsip toleransi dalam beragama. Jangan sampai toleransi, tidak tahu mana yang hak mana yang batil, ikut-ikutan. Sekarang banyak umat Islam ikut-ikutan ajaran-ajaran orang lain. Padahal jelas dalam Quran surah Al-Kafirun. Contoh sederhana, ikut-ikutan acara ulang tahunan, ikut-ikutan acara bagaimana berumah tangga gaya barat. Jadi suami seperti orang barat, jadi istri, jadi anak, pergaulan bebas, kemaksiatan merajalela, ikut-ikutan. Man tasabba qaum minhum. Siapa orang yang mengikuti sebuah kaum maka dia termasuk kelompok kaum itu. Nauzubillah min zalik. Pengikut Rasulullah, setia menjadi umat Rasulullah, tegas kepada orang-orang kafir. Jelas prinsipnya, lakum dinukum waliyadin. Yang kedua, ruhama'u bainahum, sayang kepada sesama umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun mazhabnya, apapun kelompoknya, kalau dia umat Rasulullah, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Di persaudaraan kita, dipersaudarakan kita. Kalau akidahnya sama, Qur'annya sama, nabinya sama, itulah kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan hanya karena masalah khilafiyah furu'iyah saling gontok-gontokan, saling membid'ahkan, saling menyesatkan. Inilah umat Rasulullah. Hanya gara-gara perbedaan pilihan politik misalnya, kita tidak santun kepada sesama umat Rasulullah SAW. Tarahum ruk'an sujada. Ketiga ciri umat Rasulullah, kamu lihat mereka ruku dan sujud salat. Ciri umat Rasulullah adalah salat. Kita lihat dalam sejarah, Rasulullah itu salat 5 waktunya, tidak pernah di rumah, tidak pernah sendiri. Kecuali musafir perjalanan, itu pun berjamaah bersama sahabatnya. Ini membuktikan kalau kita ingin diakui sebagai umatnya, jangan sampai kita tidak sholat berjamaah. Sholat terbaik, sholat ala waktu. Sholat terbaik, sholat berjamaah. Sholat terbaik, sholat di masjid. Sholat terbaik, sholat khusyuk. Kalau kita melaksanakan sholat terbaik, yakinilah Allah berikan kehidupan yang terbaik, rezeki yang terbaik, rumah tangga yang terbaik, umur yang terbaik, dan insya Allah wafat dalam kondisi terbaik dan masuk surga, di surga yang terbaik. Kemudian berikutnya umat Rasulullah cirinya adalah min asaris sujud. Ada bekas sujud, pengaruh sujud. Apa itu? Akhlakul karimah, akhlak yang mulia, sabar, syukur, qanaah dan seterusnya. Saya adalah orang yang aman bagimu. Saya adalah orang yang menyenangkan bagimu. Saya adalah orang yang bermanfaat bagimu. Inilah ciri umat Rasulullah. Aman, menyenangkan dan bermanfaat. Yang terakhir, mereka mencari karunia Allah dan ridha Allah. Karunia dan ridha Allah tidak terpisahkan. Menjemput rezeki kalau Allah ridha, dengan cara yang disyariatkan. Setiap yang kita lakukan bernilai ibadah kalau semata-mata mencari ridha Allah. Dari bangun tidur sampai tidur kembali, carilah ridha Allah. Selama kita mencari ridha Allah, maka kita diakui sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita berhak mendapatkan syafaatnya. Yang cinta banyak menyebut namanya. Allah saja, malaikat saja berselawat kepadanya, apalagi kita sebagai umatnya. Semoga khutbah Jumat singkat ini memberikan mahkamah kesadaran bagi kita untuk terus meneladani Rasulullah dalam keseharian kita, dan kita bermohon kepada Allah kita diakui sebagai umat Rasulullah dan nanti mendapatkan syafaat ujma di yaumil qiyamah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh khalaqil wal basar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabil akhyar. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah mastata'tum wasari'u ila rabbil alamin wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amran bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sanna bi malaikati bi kursi faqala ta'ala wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warda anhum anil khulafa'ir rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa tabi'in man tabi'in ihsanin ila yaumiddin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabbana, mudahkan bagi kami ya Allah menghidupkan sunnah Rasulullah dalam keseharian kami, dari bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan tidur itu bagian daripada kami menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai apapun kami ya Allah, kami mampu meneladaninya ya Allah, kami mencintainya karenamu ya Allah, kami rindu berjumpa dengannya, kami rindu ingin berpelukan dengannya ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, berilah kami syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Rasulullah mengakui sebagai umatnya ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, jadikan semua kami ini hamba-hambamu yang selalu berzikir kepadamu dimanapun, kapanpun dan dalam kondisi bagaimanapun. Hamba-hambamu yang selalu bersyukur atas nikmat-nikmatmu. Hamba-hambamu yang bisa mempersembahkan ibadah terbaik hanya mencari ridhamu ya Allah. Bahagiakan kami dengan ridhamu dan surgamu. Jauhi kami semua ya Allah dari murkamu dan nerakamu. Selamatkan ya Allah saudara-saudara kami yang terzalimi di Gaza, di Rafah, di Palestina ya Allah. Merdekakan Palestina, hancurkan Zionis Israel, laknatullah alaihim. Ya Allah ya Rabb, kami hanya bermohon kepadamu, jadikan esok kami lebih baik daripada hari ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkuruni yazkurkum wa yastajib lakum wa la yazkullahu akbar. Aqimus shalah. Astaghfirullah li wa lakum.